Hello students, how are you today? I hope that all of us are fine. For the last meeting, we have studied about degrees of comparison in comparative degree. Now, today we continue our material about the degrees of comparison to in superlative degree. Ya, halo anak-anakku semuanya. Apa kabarmu pada hari ini? Harapan Mem, kamu semua tetap dalam keadaan sehat walafiat ya nak ya. Nah, pada pertemuan kita yang lalu, kita sudah mempelajari tentang degrees of comparison atau tingkat perbandingan dalam tingkat lebih atau comparative degree. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar tingkat perbandingan yang ketiga, ya, degrees of comparison part 3. It is about superlative degree, yaitu tentang superlative degree atau tingkat paling. Nah, berarti degrees of comparison, tingkat perbandingan itu terdiri atas 3 bahagian. Ya, 3 bagian. Bagian pertama positive degree tingkat biasa, bagian kedua comparative degree tingkat lebih, dan yang ketiga superlative degree atau tingkat paling. Nah, kita lihat bagaimana rumus daripada superlative degree atau tingkat paling ini. Ya, rumusnya ini dia. Nah, sebelum sampai kepada rumus, kita lihat dulu ya. Superlative degree digunakan untuk membandingkan satu hal dengan keseluruhan yang ada. Nah, di situ ada mengandung makna kata paling. Ya, superlative degree digunakan untuk membandingkan satu hal dengan keseluruhan yang ada, mengandung makna paling. Misalnya, paling baik ya dalam satu kelas, paling tinggi ya dalam satu ruangan, ya, paling besar, paling gemuk, paling cantik, dan lain sebagainya. Nah, itulah kegunaan daripada superlative degree, membandingkan satu hal dengan keseluruhan yang ada. Oke, nah kita lihat rumusnya. Rumusnya yaitu pattern. Pattern itu artinya rumus atau pola, ya nak? Nah, ada 2 pola dalam superlative degree, ya. Pola pertama yaitu the plus adjective plus est plus in or of, ya. Jadi dalam kurung in bracket for adjective consist of one syllable. Nah, rumus ini digunakan untuk kata sifat yang terdiri dari satu suku kata. One syllable, satu suku kata. Oke? Nah, kita lihat pattern yang B. Pola yang kedua daripada superlative degree yaitu the plus most plus adjective plus in or of. In bracket dalam kurung, rumus ini digunakan for adjective consist of more than one syllable. Ya, rumus itu digunakan untuk kata sifat yang terdiri dari lebih dari satu suku kata. Sama halnya dengan comparative degree, tingkat lebih. Tingkat lebih mempunyai 2 rumus ya nak. Rumus pertama untuk kata sifat yang terdiri dari satu suku kata dalam komparatif ya. Yang kedua untuk kata sifat yang terdiri dari lebih dari satu suku kata. Dalam superlative degree juga mempunyai 2 rumus. Ya kan? Ada yang A, ada yang B. Ada untuk kata sifat yang terdiri dari satu suku kata, ada untuk kata sifat yang terdiri dari lebih dari satu suku kata. Oke, kita bahas satu-satu ya nak. Nah sekarang kita bahas yang bagian A, superlative degree atau tingkat paling untuk kata sifat yang terdiri dari satu suku kata. Ya, nah kita bahas dulu yang ini. Nah kita lihat contoh kalimatnya. Contoh kalimatnya, ya ini dia.
Untuk kata sifat, for adjective consists of one syllable untuk tingkat paling yang terdiri dari satu suku kata. Rumusnya yaitu, oke, sorry ya nak, ada kesalahan ini sedikit. Ini dia. Oke, sorry ya. Ini dia. Untuk kata sifat yang terdiri dari satu suku kata pada tingkat paling atau superlative degree. Example, contoh kalimatnya number 1. Semeru is the highest mountain in East Java. Ya. Jadi, rumus ini kita masukkan ke dalam kalimat. Ini dia kalimatnya. Ya. Jadi, tadi rumusnya untuk kata sifat yang terdiri dari satu suku kata pada superlative degree adalah the. Ini dia. Kemudian, adjektif, kata sifatnya satu suku kata. High. High itu adalah kata sifat yang terdiri dari satu suku kata. Kalau dia satu suku kata, pada akhir kata sifatnya tambah est. Ini dia. Oke. Kemudian, in ini atau of ini menyatakan dari keseluruhannya. Jadi maknanya ini, karena ini adalah tingkat paling, maka makna kalimatnya adalah Semeru adalah gunung yang paling tinggi. Gunung yang paling tinggi di Jawa Timur. Oke? Iya. Kita lihat example number 2. This house is the biggest in this area. Superlative degree, tingkat paling, yang adjektifnya, yang kata sifatnya terdiri dari satu suku kata, maka di akhir kata sifatnya ditambahkan est. Nah, kita lihat di sini ada huruf akhir dari kata sifat ini didabel. Mengapa? Jika kata sifatnya terdiri dari satu suku kata, berakhiran huruf konsonan atau huruf mati, diawali oleh satu huruf hidup, maka untuk penambahan est-nya, huruf matinya didabel. Oke, nak? Ya, jadi makna kalimatnya ini adalah, rumah ini adalah rumah yang paling besar di area ini. Sekali lagi, rumah ini adalah yang paling besar di area ini. Tingkat paling, rumusnya untuk kata sifat yang terdiri dari satu suku kata, ada the, kemudian adjektifnya, kata sifatnya yang satu suku kata big, di akhir kata sifatnya tambah est, kemudian in, yang menyatakan keseluruhannya. Oke? Sekali lagi, maknanya yang nomor 2 ini, rumah ini adalah yang paling besar di area ini. Ya, next. Contoh yang ketiga. Example number 3. Mrs. Yana is the fattest teacher in the school. Sorry ya nak, the school-nya nggak nampak ini. Oke, kita tambah ya. In the school. In the school. Hilang dia tadi. Oke, sorry ya. Oke, ya. Oke, ini dia. Contoh tingkat paling yang ketiga. Mrs. Yana is the fattest teacher in the school. Apa makna dari kalimat ketiga ini, nak? Ya, superlative degree yang ditandai dengan ada kata the, ada adjektif, fat, kemudian tambah est. Nah.
Ini dia ya. Untuk tingkat paling yang ada kata sifatnya terdiri dari satu suku kata, ya. Rumusnya ada kata the, ada adjektifnya fact, kemudian satu suku kata ditambah est. Ingat prinsipnya ya. Jika adjektifnya terdiri dari satu suku kata berakhiran huruf konsonan diawali oleh satu huruf hidup, maka untuk penambahan est huruf konsonannya didabel. Oke? Ya. Jadi makna dari kalimat ketiga ini adalah Nyonya Yana adalah guru yang paling gemuk ya di sekolah. The fattest, yang paling gemuk di sekolah. Jadi sekali lagi maknanya Nyonya Yana adalah guru yang paling gemuk di sekolah. Oke. Nah, jadi superlative degree atau tingkat paling itu menyatakan atau membandingkan satu hal dari keseluruhan. Ya. Untuk adjektifnya, untuk kata sifat yang terdiri dari satu suku kata, for adjective consist of one syllable, the pattern atau rumus maupun pola yang kita gunakan adalah the plus adjective plus est plus in or of. Oke, anak-anakku semuanya. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan yang singkat ini bisa kamu pelajari dengan baik, ya, bisa lebih jelas. Nah, jadi di sini ada 3 contoh daripada superlative degree untuk kata sifat yang terdiri dari satu suku kata. Ya, ada 3. Jadi 2 lagi sebagai tugasmu. Kamu tambahkan 2 kalimat lagi untuk tingkat superlative degree atau tingkat paling pada kata sifat yang terdiri dari satu suku kata. Nah, 2 lagi kamu tambahkan kalimatnya. Kamu kerjakan di buku latihan bahasa Inggris, kemudian fotokan dan kirim ke Google Classroom. Oke, anak-anakku semuanya, Mem tunggu jawabanmu semuanya. Semuanya harus mengerjakan. Ya, terima kasih dan salam sehat.